Halo, sampai jumpa kembali dengan Tari Host 100. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara supaya tanaman padi kita itu kokoh, ya. Tanaman padi kita itu tidak mudah rebah. Tentu yang kita harus amati adalah bagian akarnya, bagaimana supaya akar itu dapat kencang dengan baik, yaitu bagaimana cara seperti itu, yaitu dengan mengeringkan air yang menggenangi sawah, ya. Ketika air itu menggenangi sawah dan usia padi itu sudah bunting tua akan mengeluarkan malai, itu segera lakukan pengeringan di lahan sawah. Dan kemudian yang kedua itu harus menggunakan obat bambu, ya. Jadi akar bambu itu gunanya adalah untuk memperkuat memperkuat akar padi itu sehingga batangnya kuat, akarnya kuat. Nah, nanti padi itu tidak akan mudah rebah. Terus yang kemudian tips yang ke bagian yang kedua itu adalah bagaimana supaya batang padi itu kokoh, dia tidak busuk batang, ya. Tidak busuk batang, dia tidak busuk diserang oleh kutu-kutuan atau wereng. Nah, itu kita jangan coba-coba, ya. Kita jangan main-main dengan hal itu, dan kita memang harus tanggulangi lebih intens supaya batang tanaman padi kita itu kokoh dan tidak mudah rebah, ya. Biasanya yang membuat batang padi itu busuk itu yang pertama adalah jamur hawar pelepah, kemudian jamur patah leher itu juga bisa, ya. Gosong palsu itu juga bisa. Nah, jadi itu kita harus siasati dengan cara menggunakan fungisida yang berbahan aktif difluconazole, ya. Difluconazole, kemudian yang trisiklasol dan azoxystrobin. Jadi tiga-tiganya ini usahakan kita gunakan supaya penyakit jamur itu dapat kita atasi secara semuanya, ya, secara maksimal. Jadi kita tidak terlewatkan salah satu jamur sedikit pun, ya. Itu adalah metode yang kedua. Dan yang ketiga itu biasanya hama wereng, guys. Jadi hama wereng itu juga dapat berpengaruh, dapat merusak batang padi kita. Biasanya kalau wereng itu banyak, maka batang padi itu akan mengering, kadang mengalami busuk, ya. Jadi ketika sudah mengalami busuk, kemudian dia mengeluarkan malainya sudah merunduk dan berisi, dan ketika ada hujan dan angin, maka akan sangat rentan sekali rebah, akan mudah sekali rebah. Nah, di Tani House 100 ini kita membahas bagaimana supaya kita menanggulangi wereng ini khusus, ya. Jadi jangan coba-coba. Kita pakai Pexalon, guys. Nih kelihatan, ya. Pexalon ini silakan gunakan per 16 liter itu 10 mili. Nah, ini kan ada ukurannya 10 mili, ini yang paling bawah, ya. Ini bisa digunakan dalam rentan waktu 10 hari sekali, ya. Jadi Pexalon ini untuk sementara memang tidak ada tandingannya untuk menanggulangi wereng, guys, ya. Ini emang terkeren lah. Saya merekomendasikan Pexalon ini keren. Jadi wereng bisa tuntas, kutu-kutuan bisa tuntas, dan busuk batang itu bisa kita hindari, ya. Dan padi kita tidak akan mudah rebah. Apalagi jenis padi Inpari 32 yang rumpunannya itu mengempal, dia tidak merenggang seperti ini, tidak, tetapi mengempal. Dan usahakan kita gunakan Pexalon ini. Jadi nanti batangnya akan tegak, kuat, dan tidak mudah rebah. Silahkan dibuktikan ini, guys, ya. Pexalon ini memang mahal, tapi kalau kita hitung-hitung dari hasilnya, maka dia lebih, ya, guys. Kadang-kadang kita pakai Pexalon, padinya nggak rebah, 32 itu hasilnya luar biasa banyak, ya.
Dan nanti sekarung aja udah dapat satu lah, dapat dua, tinggal nambah sedikit Pexalon ini. Dan ketika ada yang dipakai Pexalon sama yang tidak, itu biasanya selisihnya bisa 10 karung guys, bisa 10 karung lebih, bisa 20 karung per hektarnya, itu bisa 20 karung, bisa 30 karung bahkan. Nah, nanti 2 karung untuk beli Pexalon, enggak masalah ya. Jadi jangan sayang-sayang, jangan pelit-pelit, supaya padinya itu tetap sehat. Ini luar biasa ini. Pexalon ini adalah untuk wereng ya. Ini kecil banget tulisannya, jadi saya nggak kebaca ini guys. Oke, demikian video daripada saya guys. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman, supaya hasil panen teman-teman itu dapat melimpah ya, dapat mencukupi kebutuhan teman-teman petani semuanya. Thank you, see you next time.